Setelah meneliti beberapa pertimbangan awal tentang kitab Keluaran, marilah kita beralih pada topik utama kedua dari pelajaran ini, struktur dan isi dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran terdiri dari 40 pasal yang menghadirkan banyak tokoh, latar belakang, dan peristiwa. Kita mendapati berbagai bentuk sastra seperti narasi, nyanyian, silsilah, daftar, hukum, khotbah, doa, dan petunjuk. Kompleksitas ini terkadang menyulitkan kita untuk membedakan antara bagian-bagian utama dengan bagian-bagian yang lebih kecil. Karena itu, kitab Keluaran dapat dirangkum dalam banyak cara, namun struktur dasar dan isi dari kitab ini tidak sulit dikenali jika kita mengingat tujuan aslinya. Kitab Keluaran terdiri dari dua bagian utama. Paruh pertama, dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 27, berfokus pada Musa dan pembebasan Israel dari Mesir menuju Gunung Sinai. Paruh kedua dalam pasal 19 ayat 1 sampai pasal 40 ayat 38, mengisahkan persiapan Israel masuk Kanaan di Gunung Sinai. Kita akan melihat khususnya bagaimana kedua bagian utama ini berfokus pada otoritas Musa yang tetap berlaku sampai generasi kedua dari Exodus. Mari kita mulai dengan Musa dan pembebasan Israel dari Mesir ke Gunung Sinai. Pembebasan dari Mesir dimulai dengan fokus atas otoritas Musa sebelum pembebasan Israel. Kita temukan ini di dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 31. Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 27, Musa berfokus pada peristiwa-peristiwa selama pembebasan Israel. Mari kita lihat lebih dahulu apa yang dikatakan kitab Keluaran tentang peristiwa sebelum pembebasan Israel. Peristiwa-peristiwa sebelum pembebasan Israel dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, kelahiran dan masa kecil Musa dalam pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 10. Setelah itu, bangkitnya Musa menjadi pemimpin Israel dalam pasal 2 ayat 11 sampai pasal 4 ayat 31. Kita akan mulai dengan kisah kelahiran dan masa kecil Musa. Perikop ini menjawab semua keberatan yang mungkin timbul terhadap otoritas Musa karena Musa melewatkan masa mudanya di istana Mesir. Pada awal cerita, Firaun khawatir akan timbul pemberontakan karena orang Israel bertambah sangat banyak. Ia merancang 3 rencana licik untuk mengendalikan populasi Israel. Tapi penerapan kerja paksanya gagal. Perintahnya agar para bidan membunuh semua bayi laki-laki Israel ketika dilahirkan gagal. Dan yang terpenting, perintahnya agar anak-anak lelaki Israel ditenggelamkan di Sungai Nil gagal. Episode-episode ini syarat dengan ironi. Tetapi ironi terbesar adalah ketika putri Firaun sendiri menggagalkan rencana terakhirnya dengan menyelamatkan Musa dari Sungai Nil. Dalam pasal 2 ayat 10, putri Firaun memberinya nama Musa. Katanya, "Aku telah menariknya dari air." Dalam bahasa Mesir, Musa berarti putra. Ini mengindikasikan kepada orang banyak bahwa Musa adalah anggota keluarga kerajaan. Tetapi putri Firaun mengatakan bahwa ia memilih nama Musa karena ini terdengar seperti kata kerja Ibrani masyah, yang artinya menarik keluar. Jadi di telinga orang-orang Israel yang setia, nama Musa tidak mengindikasikan bahwa ia adalah putra Firaun. Sebaliknya, nama Musa mengejek Firaun dengan mengingatkan Israel bahwa semua upaya Firaun untuk mencelakakan mereka telah gagal. Narasi peristiwa sebelum Israel dibebaskan dari Mesir beralih dari lahirnya Musa kepada bangkitnya Musa menjadi pemimpin Israel dalam pasal 2 ayat 11 sampai pasal 4 ayat 31. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 14, seorang budak Israel menentang Musa dan bertanya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Seluruh perikop tersebut di atas menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan bagaimana Musa menjadi pemimpin Israel yang berotoritas. Jawabannya ditampilkan dalam sebuah kiasmus 6 tahap, suatu struktur sastra dengan bagian-bagian di depan dan di belakang yang saling sejajar atau seimbang satu sama lain.
Pelarian Musa dari Mesir dalam Keluaran pasal 2 ayat 11-15 meneguhkan Musa sebagai pemimpin Israel dengan menjelaskan bahwa ia melarikan diri dari Mesir karena ia telah membunuh seorang Mesir ketika membela seorang budak Israel. Kedua, Musa bergabung dengan suatu keluarga Midian dalam pasal 2 ayat 16-22. Ayat 22 mencatat bahwa nama putra Musa adalah Gersom. Perikop ini menjelaskan bahwa nama ini terdengar seperti ekspresi Ibrani Gershom, yang artinya seorang pendatang di sana. Nama ini mengindikasikan bahwa Musa merasa sebagai orang asing di tengah orang-orang Midian. Dengan kata lain, ia tidak pernah melupakan identitas sejatinya sebagai orang Israel. Bagian ketiga, dalam Keluaran pasal 2 ayat 23-25, Allah mengingat perjanjiannya. Bangsa Israel berseru mohon pertolongan, dan Allah merespon dengan mengingat janjinya kepada para leluhur Israel. Bagian keempat, paralel dengan bagian sebelumnya. Pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 17 mengisahkan perintah Allah kepada Musa di semak duri yang menyala. Di sini, kepemimpinan Musa diteguhkan oleh kenyataan bahwa Allah mengingat perjanjiannya dengan leluhur Israel dengan memanggil Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Bagian kelima dalam pasal 4 ayat 18-26 paralel dengan bagian kedua, yaitu waktu Musa tinggal bersama keluarga Midian. Bagian ini mengisahkan kepergian Musa dari Midian. Perikop ini berfokus lagi pada Gersom, karena Musa tidak menyunat dia. Allah mengancam akan membunuh Musa sesuai perjanjiannya dengan Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat 10-14. Namun, peristiwa ini pun menunjukkan dukungan Allah pada kepemimpinan Musa, sebab Allah merespon dengan pengampunan ketika Zipora, istri Musa yang adalah wanita Midian, menyunat Gersom. Dan terakhir, seimbang dengan pelarian Musa dari Mesir, Keluaran pasal 4 ayat 27-31 mencatat kembalinya Musa ke Mesir bersama Harun. Kepemimpinan Musa juga diteguhkan di sini. Dalam pasal 4 ayat 31, kita melihat bahwa bangsa Israel percaya dan sujud menyembah Allah karena ia mengutus Musa kepada mereka. Cara kita bercerita atau cara siapa saja bercerita ada awal dan ada akhir. Ada peningkatan, ada titik balik, dan ada penurunan. Dan ini simetris. Jadi kita tidak perlu heran ketika menjumpai struktur simetris semacam ini di dalam narasi Alkitab. Bahkan kita tahu akan menemukannya dalam narasi Alkitab. Para penulis kisah Alkitab, para narator Alkitab, tidak mengarang cerita mereka. Mereka tidak memanipulasi fakta supaya bisa ditampilkan secara artistik seperti ini, melainkan inilah cara mereka bercerita. Dan kita sudah menduga akan menemukannya. Dugaan ini, dugaan mengenai bagaimana alur cerita disusun, menolong kita untuk mengetahui apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dicari. Kita telah mengamati Musa dan pembebasan Israel dari Mesir di masa sebelum pembebasan. Ini kita beranjak pada aktivitas Musa selama pembebasan Israel dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 27. Aktivitas Musa selama pembebasan Israel dimulai di Mesir dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 16. Kemudian Musa memimpin perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai pasal 18 ayat 27. Mari kita mempelajari periode Musa di Mesir. Kisah Musa di Mesir menjawab keberatan-keberatan yang mungkin timbul terhadap Musa, karena upaya awalnya di Mesir dengan tidak disengaja telah menambah penderitaan Israel. Dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 26, kita membaca dua rangkaian peristiwa paralel, yang keduanya menyangkut penolakan Israel terhadap kepemimpinan Musa, keluhan Musa, dan peneguhan dari Allah. Peristiwa pertama, dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 7, orang Israel menolak Musa karena menghasut Fir'aun melawan mereka. Musa mengeluh dengan rendah hati, dan Allah meneguhkan panggilan Musa untuk memimpin Israel. Peristiwa kedua, dalam pasal 6 ayat 8-26, berpola serupa. Tetapi setelah penolakan Israel yang kedua terhadap Musa, dan keluhan Musa yang kedua,
peneguhan Allah hadir dalam bentuk silsilah. Pasal 6 ayat 12-26 menelusuri silsilah Musa dan Harun, mulai dari Lewi leluhur mereka ke Fineas, cucu Harun. Lewi adalah satu dari 12 bapa leluhur Israel. Dan Fineas, menurut bilangan pasal 25 dan pasal 31, melayani Allah dengan setia dan memimpin bangsa Israel di zaman generasi kedua. Di sini Allah meyakinkan generasi kedua bahwa Musa dan Harun adalah orang-orang Israel sejati, keturunan suku-suku Yakub. Dan dalam diri Fineas, mereka dapat melihat sendiri warisan kesetiaan Musa dan Harun, dan diyakinkan bahwa orang-orang ini dipanggil Allah untuk memimpin mereka. Ini kita tiba di bagian utama kedua dari aktivitas Musa di Mesir. Mukjizat penghakiman Allah atas Mesir dalam Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai pasal 13 ayat 16. Pasal-pasal ini meneguhkan otoritas Musa dengan menunjukkan perannya yang penting dalam mukjizat-mukjizat penghakiman Allah terhadap orang Mesir. Pendahuluan dari penghakiman dicatat dalam pasal 6 ayat 27 sampai pasal 7 ayat 13 berupa ular. Tongkat Harun secara ajaib berubah menjadi ular dan menunjukkan kuasa Allah atas Mesir dengan menelan ular-ular yang dihasilkan oleh ahli-ahli sihir Firaun. Setelah mukjizat ini, menyusul 9 tulah dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 10 ayat 29. 9 tulah ini dibagi dalam 3 seri. Setiap seri diawali dengan Musa berdialog dengan Firaun di tepi sungai Nil. Seri pertama terdapat dalam pasal 7 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 19, yaitu tulah air menjadi darah, katak-katak meliputi seluruh negeri, dan nyamuk muncul dari debu. Seri kedua dalam pasal 8 ayat 20 sampai pasal 9 ayat 12, yaitu tulah lalat pikat, tulah atas ternak orang Mesir, dan tulah barah. Seri ketiga dalam pasal 9 ayat 13 sampai pasal 10 ayat 29 berupa tulah hujan es, belalang, dan kegelapan. Peran penting Musa dalam semua tulah ini meneguhkan otoritasnya sebagai pemimpin Israel. Tulah terakhir, Paskah, mengakhiri bagian ini dalam pasal 11 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 16. Setelah Allah membunuh setiap anak sulung di Mesir, Firaun akhirnya membiarkan bangsa Israel pergi. Setelah kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir selama pembebasan Israel, ini kita akan melihat bahwa Allah juga meneguhkan otoritas Musa dalam perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai pasal 18 ayat 27. Banyak kesulitan dialami Israel dalam perjalanan ke Sinai, tetapi perlu kita ingat bahwa Israel tidak meninggalkan Mesir tanpa persiapan. Keluaran pasal 17 ayat 18 secara eksplisit mengatakan bahwa bangsa Israel meninggalkan Mesir dengan siap sedia berperang. Dalam pemahaman tema militer, seluruh perikop ini mencirikan konflik dengan bangsa-bangsa lain dan kebutuhan akan air dan makanan bagi pasukan Israel. Perjalanan Israel dalam persiapan perang dibagi dalam 4 bagian utama. Bagian pertama mengisahkan peneguhan otoritas Musa di tepi laut dalam pasal 13 ayat 17 sampai pasal 15 ayat 21. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 31, setelah Israel menyeberangi laut di atas tanah kering, kita membaca peneguhan ini atas Musa. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ayat ini sangat kuat menampilkan poin utama bagian ini. Pasukan Israel takut kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka juga percaya kepada Musa hambanya. Sudah pasti pesan ini sangat jelas bagi para pembaca asli kitab Keluaran. Mereka pun harus percaya kepada Allah dan kepada Musa di zaman mereka. Setelah itu, bangsa Israel berbaris ke padang gurun Syur dalam pasal 15 ayat 22-27.
Di situ, umat itu menantang otoritas Musa dengan bersungut-sungut kepadanya karena air yang ditemukan tidak dapat diminum. Maka Allah meninggikan Musa sebagai pemimpin Israel dengan menyediakan sepotong kayu baginya untuk menetralkan air itu. Di bagian ketiga, bangsa Israel tiba di padang gurun Sin dalam pasal 16 ayat 1-36. Di padang gurun Sin, mereka menantang kepemimpinan Musa lagi dengan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Tetapi kali ini di ayat ke-7, Musa menegaskan bahwa mereka sebenarnya bersungut-sungut kepada Allah. Dan Allah meneguhkan Musa dengan memberi Israel burung puyuh sebagai makanan dan memberi mereka mana secara teratur. Allah meneguhkan otoritas Musa dengan menyediakan kebutuhan umat itu di padang gurun. Meskipun mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan, Allah dalam anugerahnya memberi mereka air dari bukit batu, memberi mereka mana dari surga, dan semua itu bukan hanya pemeliharaannya sebagai Bapa, tetapi juga untuk meneguhkan bahwa Musa adalah benar-benar utusannya. Seringkali kita sebagai orang Kristen tidak percaya kepada seseorang, tetapi di sini umat itu memang dipanggil untuk percaya, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada Musa sebagai alat dan perantara Tuhan dalam hal ini. Kita melihat ini di Laut Merah juga, ketika Allah meraih kemenangan gemilang atas pasukan Mesir yang mengejar ke tengah laut. Tiba di seberang, dikatakan umat bersukacita dan memuliakan Allah, dan mereka percaya kepada Allah dan kepada Musa. Tempat keempat dan terakhir yang disinggahi Israel adalah Rafidim, dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 27. Bagian yang relatif panjang ini dibagi dalam 3 episode. Pertama, dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, umat itu mencobai Allah ketika mereka menggerutu lagi tentang air. Allah menanggapi dengan memerintahkan Musa mengajak beberapa tua-tua bersamanya ke Gunung Sinai. Di sana Allah menyuruh Musa memukul gunung batu, dan keluarlah air. Meskipun demikian, bangsa Israel terus bertengkar dengan Allah. Dalam ayat 7 mereka menantang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? 2 episode berikutnya menyelesaikan masalah ini. Untuk memahami bagaimana kedua episode menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengingat suatu hal yang diketahui bangsa Israel. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberkati semua orang yang memberkati Israel dan mengutuk semua orang yang mengutuk mereka. Jadi sesuai janji ini dalam Keluaran pasal 17 ayat 8-16, ketika orang-orang Amalek menyerang Israel, Allah mengalahkan mereka dan mengutuk Amalek. Kemudian dalam episode terakhir bagian ini, dalam pasal 18 ayat 1-27, Yitro datang kepada Musa dalam damai. Karena Yitro memberkati bangsa Israel, Yitro diberkati Allah. Kedua peristiwa ini menunjukkan tanpa keraguan bahwa Allah ada di tengah bangsa Israel sesuai janjinya kepada Abraham. Pasukan Israel yang mengikuti Musa mendapat perlindungan dari kehadiran Allah yang penuh kuasa. Sejauh ini, kita telah melihat bahwa struktur dan isi dari kitab Keluaran mula-mula membahas otoritas Musa dengan berfokus pada Musa dan pembebasan Israel dari Mesir menuju ke Gunung Sinai. Kini kita beralih pada paruh kedua kitab ini dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai pasal 40 ayat 38. Pasal-pasal ini menunjukkan otoritas Musa dengan berfokus pada Musa dan persiapan Israel untuk masuk ke Kanaan di Gunung Sinai. Kebanyakan orang yang belajar Alkitab mengetahui apa yang terjadi pada Musa dan umat Israel ketika mereka berkemah di kaki Gunung Sinai, dan bagaimana Allah memberi mereka hukum Taurat dan kemah sucinya. Tetapi kitab Keluaran hanya menceritakan sedikit dari hal-hal yang sebenarnya terjadi di sana. Kita tahu hal ini karena kitab Imamat menceritakan beberapa hal lain yang terjadi pada waktu itu. Jadi kita tahu bahwa pasal-pasal ini sangat selektif dan dimaksudkan untuk menyorot beberapa perspektif tertentu atas peristiwa-peristiwa ini. Akan kita lihat nanti bahwa fokus yang terutama adalah bagaimana Allah menunjukkan otoritas Musa atas Israel di Gunung Sinai. Musa dan persiapan Israel untuk masuk ke Kanaan dibagi dalam 2 bagian utama. Bagian pertama dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 11 membicarakan otoritas Musa dan perjanjian Israel.
bagian kedua dalam pasal 24 ayat 12 sampai pasal 40 ayat 38 menekankan otoritas Musa dan kemah suci Israel. Mari kita lihat perjanjian Israel. Catatan perjanjian Israel menjawab suatu pertanyaan penting bagi pembaca asli Keluaran. Mengapa generasi kedua Keluaran harus tunduk pada hukum perjanjian yang diterima leluhur mereka dari Musa di Gunung Sinai? Mengapa mereka tidak boleh mengikuti jalur lain? Pasal-pasal ini membicarakan perjanjian Israel menjawab pertanyaan ini dalam 4 langkah. Pertama, dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 hingga awal ayat ke-8, kita menemukan inisiasi perjanjian Israel dengan Allah. Ayat-ayat ini memberikan ketentuan dasar perjanjian Musa. Allah telah melimpahkan kebaikan pada Israel. Ia menuntut kesetiaan dari mereka. Mereka akan diberkati jika mereka menaati Dia. Keluaran pasal 19 ayat 8 menutup episode ini dengan tanggapan antusias Israel dengan suara bulat. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jelaslah penekanan di sini bahwa pembaca generasi kedua kitab Keluaran harus mencontoh teladan leluhur mereka. Mereka harus berkomitmen pada perjanjian Allah melalui Musa dengan antusiasme yang sama. Langkah kedua otoritas Musa dan perjanjian Israel berfokus pada kepercayaan Israel kepada Musa sebagai perantara perjanjian Allah. Ini dimulai dalam Keluaran pasal 19 ayat 8 paruh kedua hingga pasal 20 ayat 20. Kita tahu dalam Keluaran pasal 19 ayat 9, Allah menjanjikan hal ini kepada Musa. Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Perhatikan bahwa Allah berkata, Ia akan menampakkan diri di Gunung Sinai dan berbicara dengan Musa, supaya bangsa itu senantiasa percaya kepada Musa. Kemudian adegan-adegan berikutnya menjelaskan bagaimana Allah menepati janji ini. Tahap ini terutama terdiri dari 2 seri pengajaran Allah yang sejajar, ketaatan Musa dan teofani Allah. Seri pertama terlihat dalam pasal 19 ayat 10-19 ketika Allah memerintahkan Musa untuk mempersiapkan Israel untuk bertemu dengan Allah. Musa menaati perintah Allah dan hasilnya adalah teofani yang dramatis di Gunung Sinai. Manifestasi hadirat Allah yang mulia, kasat mata, dan dapat didengar. Kita membaca seri kedua dalam Keluaran pasal 19 ayat 20-25. Sekali lagi Allah memerintahkan Musa untuk mempersiapkan umat dan Musa taat. Hasilnya, dalam pasal 20 ayat 1-17, narasi kembali ke teofani di Gunung Sinai ketika Allah mengucapkan 10 perintah Allah agar didengar oleh seluruh umat Israel. Mengimbangi janji Allah di awal bagian ini, Keluaran pasal 20 ayat 18-20 menjelaskan bahwa janji Allah kepada Musa telah digenapi. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa bangsa Israel begitu ketakutan mendengar suara Allah dari gunung, sehingga mereka memohon agar Allah tidak lagi berbicara langsung kepada mereka. Mereka memohon Musa untuk berbicara kepada mereka mewakili Allah. Implikasi permohonan ini bagi pembaca generasi kedua sudah jelas. Leluhur mereka sendiri berpaling kepada Musa sebagai perantara hukum perjanjian Allah, jadi mereka pun harus melakukan hal itu. Langkah ketiga bagian tentang otoritas Musa dan perjanjian Israel terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 21 sampai pasal 23 ayat 33. Pasal-pasal ini menampilkan isi hukum perjanjian Musa. Seluruh bagian ini meneguhkan otoritas Musa dengan mencatat bahwa Allah sendiri memerintahkan Musa memberikan hukum ini kepada Israel. Langkah ini dimulai dalam pasal 20 ayat 21-26. Allah memerintahkan Musa untuk memberikan hukum-hukum ibadahnya kepada Israel, petunjuk tentang berhala dan mezbah. Perikop ini terutama menguraikan 2 perintah pertama dari 10 perintah Allah. Kemudian, Allah menyuruh Musa menyampaikan isi kitab perjanjian dalam pasal 21 ayat 1 sampai pasal 23 ayat 33. Untuk memahami fungsi kitab perjanjian bagi Israel, perlu diperhatikan bahwa dalam Keluaran pasal 21 ayat
Allah mendeskripsikan kitab perjanjian demikian. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Istilah Ibrani yang di sini diterjemahkan peraturan-peraturan adalah Hamishpatim. Istilah ini mempunyai konotasi penghakiman menurut hukum, atau dapat kita sebut perkara hukum. Tujuan kitab perjanjian ini memberi kita arahan yang jelas pada hukum perjanjian rangkap dua Allah melalui Musa. Intinya, 10 perintah berfungsi sebagai undang-undang resmi atau prinsip umum hukum di Israel. Dan kitab perjanjian menampilkan contoh-contoh hukum dengan beraneka ragam topik yang harus diikuti oleh para hakim Israel. Banyak contoh yang mirip dengan berbagai macam hukum dalam kode Hammurabi dan sistem hukum Timur Dekat kuno lainnya. Sistem hukum dan kitab perjanjian dirancang agar diterapkan oleh para hakim dalam sidang pengadilan negeri mereka. Kitab perjanjian memiliki banyak kemiripan dengan sistem hukum lain yang kita ketahui di Timur Dekat kuno di masa 2000 tahun hingga 1000 tahun sebelum Masehi. Bedanya adalah kitab ini dalam konteks perjanjian. Sistem hukum Hammurabi adalah yang paling terkenal dan paling luas cakupannya dari semua sistem hukum ini. Cara perumusan hukum dalam pola jika maka biasanya memberikan sanksi perdata untuk situasi itu. Sangat mirip dengan cara perumusan hukum dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai sekitar pasal 22 ayat 16. Menurut saya, ini adalah semacam struktur jika maka yang dinamakan bentuk kasuistik, suatu bentuk kasus hukum. Jika kita teliti detail-detailnya, ternyata perbedaan antara masyarakat Israel kuno dan masyarakat Babel kuno, misalnya sebuah negara kota di Mesopotamia, sangat besar. Sebuah negara kota seperti Babel merupakan masyarakat yang dibedakan dalam kelas-kelas. Ada orang-orang merdeka, ada orang-orang yang lahir merdeka, dan ada rakyat jelata pada tingkat lain, dan ada budak-budak. Perekonomiannya juga dibedakan dengan peran ekonomi yang berbeda-beda dalam masyarakat. Ada kompleks kuil yang megah yang mempengaruhi seluruh perekonomian. Istana kerajaan merupakan faktor utama dalam struktur masyarakat. Dan ini mirip masyarakat feodal di zaman abad pertengahan. Sedangkan masyarakat Israel jauh lebih egaliter, bukan dalam arti individualistis modern, melainkan berdasarkan perekonomian agraris dan pengaturan kesukuan atas kepemilikan tanah. Jadi tidak ada pembedaan dan stratifikasi masyarakat seperti yang Anda temukan dalam sistem hukum Hammurabi. Dalam langkah keempat dan penutup dari otoritas Musa dan perjanjian Israel, Keluaran pasal 24 ayat 1-11 mencatat pengesahan perjanjian. Langkah keempat ini menyelesaikan tahap inisiasi perjanjian dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai permulaan ayat 8. Perhatikan bahwa Keluaran pasal 24 ayat 3 dan ayat 7, keduanya mengulang pasal 19 ayat 8, ketika Israel secara serempak mengucapkan komitmen mereka untuk melakukan semua yang Allah perintahkan. Selain itu, adegan terakhir menggambarkan para pemimpin Israel naik ke Gunung Sinai, memandang Allah, dan makan dan minum dalam keharmonisan yang indah dengan Dia. Keajaiban adegan yang penuh kedamaian dan keharmonisan dengan Allah ini dimaksudkan untuk mengusir setiap keraguan yang mungkin ada pada pembaca asli kitab Keluaran. Bagaimana mereka dapat mengalami kedamaian dan keharmonisan dengan Allah? Hanya dengan mengakui otoritas yang tetap dari hukum perjanjian Allah melalui Musa di zaman mereka. Setelah meneliti Musa dan persiapan Israel untuk masuk Kanaan di Gunung Sinai dengan melihat perjanjian Israel dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 11, kini kita beralih pada fokus utama terakhir dari kitab Keluaran. Penekanan atas otoritas Musa dan kemah suci Israel yang terdapat dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai pasal 40 ayat 38. Pasal-pasal ini meneguhkan otoritas Musa dengan berfokus pada peranannya yang amat penting dalam mendirikan kemah suci Allah. Kebanyakan orang yang belajar Alkitab menganggap kemah suci Israel tak lebih dari kapel tempat ibadah. Namun, penemuan arkeologis mutakhir menunjukkan bahwa kemah suci ini jauh lebih daripada sekedar kapel. Di Mesir, di zaman kuno, para Fir'aun biasanya pergi berperang bersama pasukan tentara mereka. Mereka tinggal dalam struktur tenda yang luas dan lengkap, seolah-olah istana berjalan. Tenda-tenda perang kerajaan ini terdiri dari ruangan dalam dan luar yang dikelilingi oleh pelataran. Di tenda ini,
pasukan memberi penghormatan kepada raja mereka dan menerima perintah dari raja. Demikian pula, kitab Keluaran menampilkan kemah suci Allah lebih dari sekedar kapel untuk ibadah. Ini adalah tenda perang kerajaannya. Jadi di sanalah tentara Israel memberi penghormatan kepada raja ilahi mereka dan raja memberikan perintahnya kepada tentara Israel. Catatan tentang otoritas Musa dan kemah suci Israel dibagi dalam 3 bagian utama. Pertama, Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai pasal 31 ayat 18 mencatat petunjuk Allah kepada Musa untuk kemah suci. Dimulai dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18 dengan panggilan Allah kepada Musa untuk menerima 10 perintah Allah di atas loh batu. Kemudian, instruksi spesifik Allah untuk kemah suci dalam pasal 25 ayat 1 sampai pasal 31 ayat 17. Instruksi ini memberikan deskripsi yang terinci dari semua furnitur dan arsitektur kemah suci. Allah juga memberikan pedoman untuk para pengerja kemah suci dengan petunjuk bagi para imam, para pengrajin, dan para tenaga kerja terampil. Dan Allah memberi perintah langsung terkait hari Sabat mingguan. Panjangnya rincian ini mencerminkan pentingnya keharusan mengikuti protokol tertentu di tenda perang kerajaan Allah. Kemudian setelah bagian utama petunjuk ini, kita melihat Musa berhasil menerima loh-loh batu berisi 10 perintah dalam Keluaran pasal 31 ayat 18. Ini menandakan akhir dari petunjuk untuk kemah suci. Beberapa kali dalam bagian ini, Allah secara eksplisit menunjuk pada fakta bahwa perintahnya bukan hanya bagi umat Israel di Gunung Sinai, melainkan juga bagi para pembaca generasi kedua kitab Keluaran. Dalam Keluaran pasal 27 ayat 21, pasal 28 ayat 23, pasal 29 ayat 9 dan 42, pasal 30 ayat 21, dan pasal 31 ayat 16, Allah menggunakan beberapa variasi untuk frasa, suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Ini menunjukkan bahwa berbagai aspek dan petunjuknya bagi kemah suci harus ditaati oleh generasi-generasi mendatang. Maksud catatan ini bagi pembaca asli sudah jelas. Mereka juga harus menaati petunjuk Allah untuk kemah suci di zaman mereka. Ada beberapa kemiripan khususnya dalam teknik pemasangan kemah suci yang dideskripsikan dalam kitab Keluaran, yaitu menggunakan kayu-kayu pengusung dan alas-alas bejana dan lain-lain yang dapat dibongkar dan mudah dibawa. Ini mirip dengan teknik di Mesir dalam berbagai era, tetapi kemiripan yang paling menyolok adalah pahatan dari Ramses II dalam pertempuran Kadesh di kuil Abu Simbel yang memperingati pertempuran Kadesh ini. Ramses mengatakan ia memenangkannya. Tetapi banyak cendekiawan berpendapat bahwa sebenarnya ia beruntung tidak kehilangan nyawa. Sebuah pahatan di dinding Abu Simbel menggambarkan tenda perangnya, dan ukuran tenda ini persis sama dengan kemah suci. Mempunyai ruangan dalam persegi yang berfungsi sebagai ruang tahtanya, dan lorong panjang yang sedikitnya 2 kali panjang ruang dalam, dan di luarnya ada pelataran berbentuk persegi panjang, mirip dengan pelataran di sekeliling kemah suci. Kita juga melihat dalam pahatan itu bahwa 4 divisi tentaranya ditempatkan di 4 sisi perkemahannya, mirip dengan deskripsi dalam kitab Bilangan. Kemah suci dikelilingi oleh kaum Lewi dan kemudian oleh 4 kelompok dari 3 suku pada 4 penjulunya. Setelah mencatat instruksi Allah mengenai kemah suci, Musa mengisahkan kegagalan dan pembaruan Israel di kaki Gunung Sinai dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai pasal 34 ayat 35. Perikop ini dibagi menjadi 3 tahap utama. Dalam pasal 32 ayat 1 sampai 35 kita membaca bahwa umat Israel melanggar perjanjian mereka dengan Allah karena penyembahan anak lembu emas di Gunung Sinai. Bagian ini meneguhkan otoritas Musa, sebab Musa mengidentifikasi diri dengan Israel dan berdoa syafaat bagi mereka. Dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, Musa melakukan mediasi dan memenangkan perkenan Allah bagi Israel. Allah tidak membinasakan bangsa itu seluruhnya. Tahap kedua, dalam Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 23, mengisahkan ancaman ketidakhadiran Allah. Setelah menyetujui untuk tidak segera membinasakan bangsa itu, Allah memerintahkan Musa untuk melanjutkan perjalanan, tetapi ia mengancam meniadakan kehadirannya di tengah mereka
sebab ia mungkin membinasakan Israel di tengah perjalanan. Sekali lagi, Musa mengidentifikasikan dirinya dengan bangsa itu, menjadi perantara bagi Israel, dan berhasil membatalkan ancaman Allah. Tahap ketiga, dalam pasal 34 ayat 1-35, mengisahkan pembaruan perjanjian Allah dengan Israel. Allah memastikan bahwa ia akan menyertai Israel ke Kanaan dengan memperbaharui perjanjiannya. Bagian ini meninggikan Musa sebagai pemimpin Israel dengan catatan tentang perantaraannya yang efektif dalam pembaruan perjanjian. Terakhir, catatan tentang otoritas Musa dan kemah suci Israel ditutup dengan penyelesaian kemah suci dalam Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai pasal 40 ayat 38. Perikop ini dimulai dengan peringatan akan hari Sabat dalam pasal 35 ayat 1 sampai 3. Kemudian Allah menugaskan Musa untuk membangun dan mengoperasikan kemah suci dalam pasal 35 ayat 4 sampai pasal 39 ayat 43. Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 33 menceritakan pembangunan kemah suci. Detail-detail dalam perikop ini menunjukkan bahwa kemah suci sebagai tenda perang Allah sebagai raja dibangun tepat sesuai dengan instruksi Allah. Bagian ini diakhiri dalam pasal 40 ayat 34 sampai 38 dengan berkat Allah atas Israel sebagai tanggapan atas penyelesaian kemah suci. Adegan terakhir ini yang menggambarkan berkat Allah atas Israel sekali lagi berfokus pada otoritas Musa. Ini mendorong pembaca asli kitab Keluaran untuk tunduk kepada Musa dengan menaati semua protokol kemah suci Allah, supaya mereka pun dapat menerima berkat Allah. Simaklah Keluaran pasal 40 ayat 36 sampai 38 ayat terakhir dari kitab ini. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Musa mengakhiri kitabnya dengan rangkuman yang indah ini tentang perjalanan Israel menuju Kanaan. Musa menekankan bahwa hadirat Allah tetap ada karena generasi pertama tunduk pada instruksi Musa mengenai kemah suci. Pembaca generasi kedua dapat melihat hadirat Allah yang dahsyat dengan mata mereka sendiri. Dan jika mereka mengharapkan hadirat Allah tetap bersama mereka ketika mereka menaklukkan tanah perjanjian, mereka harus tunduk kepada instruksi kemah suci Musa, instruksi mengenai tenda perang Raja Ilahi mereka. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.